kita akan menghadirkan satu pemahaman tentang kemuliaan diri. Jaga kehormatanmu wahai wanita, dan jaga kehormatanmu wahai pria. Urusan sesuatu yang semua orang menyadari, yaitu adanya syahwat di dalam diri kita sendiri. Syahwat itu karunia dari Allah. Yang tidak diberi syahwat cacat dalam hal itu. Syahwat yang ada pada diri manusia adalah karunia dari Allah. Sehingga jika orang menggunakan syahwatnya dengan petunjuk Allah akan menjadi satu kebaikan. Dan tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali Allah beri jalan untuk menyelesaikan syahwat tersebut. Syahwat makan, Allah izinkan kita makan. Bahkan makan pun jangan makan yang tidak baik. Thayyibat, yang baik, yang sehat. Urusan syahwat nafsu, hawa nafsu, syahwat di dalam diri kita. Urusan syahwat yang ada hubungannya dengan lawan jenis. Allah memberi cara menyalurkan syahwat dengan cara yang istimewa dan terhormat, yaitu dengan pernikahan. Ada caranya. Akan tetapi ketahuilah bahwa biarpun orang sudah punya yang halal, punya halal di rumahnya, kalau dia tidak dipilih oleh Allah, maka dia akan terjerumus di dalam kehinaan. Maka malam ini kita malam mencari kemuliaan. Siapapun Anda yang masih terjaga, terus jaga diri Anda, jaga kemuliaan Anda. Ingat Allah, dosa besar urusan dengan kehinaan perzinaan. Hari ini begitu mudahnya orang terpeleset dalam kehinaan zina. Tapi orang berzina tidak serta-merta ada sebabnya, ada mukaddimahnya, yaitu dari pandangan yang liar. Tidak pernah menjaga pandangannya. Jangan meremehkan pandangan. Maka di Al-Quran disebutkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria, tutuplah matamu. Menjaga mata. Yaghuddu min absarihim, maka seorang beriman akan bergegas menyambut, akan menutup mata mereka. Laki-laki beriman hendaknya menjaga matanya agar tidak melihat kepada yang diharamkan oleh Allah. Dan wanita pun juga sama, bukan saja kaum pria yang disuruh untuk menutup matanya, akan tapi wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakan kepada kaum wanita juga menjaga matanya. Ini dalam hal apa? Di dalam hal seperti ini juga sama. Sehingga kalau bicara fikihnya, sebetulnya laki-laki tidak boleh melihat perempuan, perempuan tidak boleh melihat laki-laki, kecuali hajat. Ada namanya aurat yang harus dijaga. Aurat ini ada aurat kaum pria di hadapan wanita, di hadapan siapapun kaum pria antara pusat dengan lutut. Sehingga seorang laki-laki kalau pakai celana kolor, yang penting menutup pusatnya sampai menutup lututnya sudah beres. Kalau kaum wanita adalah sekujur tubuhnya, ini pendapat yang pertama, termasuk wajah hendaknya ditutup. Akan tapi masih ada pendapat lain, tidak perlu merendahkan yang lain yang belum bisa menutup wajahnya. Pendapat yang kedua adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan ini pendapat ulama. Maka bagi yang sudah menggunakan cadar, jangan meremehkan yang belum pakai cadar, karena yang tidak pakai cadar juga petunjuk ulama. Apalagi yang tidak pakai cadar, jangan merendahkan yang pakai cadar, karena itu sebuah kemuliaan. Sebab kadang ada yang meremehkan. Dan yang sudah menutup aurat semacam ini juga tidak boleh meremehkan yang masih membuka aurat, sebab kita hidup bukan untuk meremehkan seseorang. Akan tapi jika Anda menemukan orang yang belum menutup aurat, yang harus Anda hadirkan adalah rasa sedih di hati Anda, bukan meremehkan.
Bukan mentang-mentang Anda sudah menutup aurat, bahkan mungkin Anda yang sudah menggunakan cadar atau menutup aurat yang rapi, yang cantik, solehah, akan tapi ternyata merendahkan orang lain. Tidak seperti itu. Akan tapi yang ada adalah bagaimana hati kita terenyuh, sedih melihat saudari kita belum menutup aurat mereka. Aurat wanita nanti tiga pendapat. Yang pertama sekujur tubuh, termasuk wajah. Dan ini lebih mudah bagi kaum pria. Memang lebih nyaman jika seorang pria berhadapan dengan wanita, kok wanitanya dengan cadar itu lebih mudah. Sehingga lebih aman pada dirinya, tidak tergoda, karena namanya manusia. Manusia selagi dia normal, nggak pandang ustadz bukan ustadz semuanya, tentu matanya bisa bedakan ini perempuan, ini bagaimana bibirnya, matanya, hidungnya, segala macam. Kalau bukan karena iman, mungkin akan diikuti pandangannya kemana-mana. Yang kedua adalah selain telapak dan wajah. Pendapat yang ketiga, bolehlah kita ikut pendapat Imam Abu Hanifah, kaki, telapak kaki adalah bukan aurat dalam aktivitas. Ya memang kalau lagi kerja di sawah pakai kaos kaki kayaknya repot banget. Apalagi ini. Maka ini ada pendapat mazhab Abu Hanifah, ikuti. Jadi Anda sudah normal begini, nggak ada masalah. Telapak kaki dibuka ini pendapat. Paling tidak Anda ngambil yang nomor tengah deh, dalam keadaan normal. Kalau pergi ke masjid ini mudah lah pakai kaos kaki. Wajah oke dibuka, telapak tangan dibuka, oke. Ini adalah masalah aurat. Kaum pria sama, tidak boleh melihat wanita. Wanita tidak boleh melihat pria kecuali hajat. Hajat jual beli, hajat belajar mengajar kayak semacam ini. Tapi semuanya ada batasnya. Dan semuanya harus tahu diri. Jika mulai pandangannya sudah mulai rusak, dia harus menjaga diri. Laki atau perempuan sama. Misalnya saya seorang perempuan lihat laki-laki sudah berubah, mulai bermacam-macam, mulai pikirannya sudah kemana-mana, harus tahan diri. Dari situ dia ajari agar apa? Agar tidak terus kemana-mana sampai terjerumus di dalam kehinaan. Kalau semua orang menjaga batasan-batasan semacam ini, apakah kebayang mereka bisa berzina? Tidak mungkin, melihat saja tidak. Melihat saja dihindari. Oke, setelah itu menjaga mata ini penting bagi yang sudah menikah. Bagi yang sudah menikah, kalau dia biasa menjaga mata, maka yang di rumah akan tampak indah. Akan lebih cantik yang ada di rumah. Akan semakin cantik. Karena dia menjaga mata. Tapi kalau sudah matanya jelalatan, Masya Allah. Perempuan sama, matanya jelalatan. Kalau melihat laki-laki langsung, oh kumisnya, oh hidungnya, oh. Maka suaminya akan menjadi terendahkan secara otomatis. Kenapa? Kumis suamiku tidak seperti kumisnya orang itu. Hidung suami, maaf. Ini adalah kekotoran hati. Tapi bagi seorang wanita mulia, laki-laki mulia, tidak. Saya tidak boleh melihat itu, haram bagi saya. Saling menjaga, jadi termasuk jual beli dan sebagainya. Itu cara melihatnya wajar saja. Setelah tahu yang beli adalah perempuan, ya sudah dia perempuan, nggak usah dipantengin. Oh Masya Allah, sambil megang, sambil lihat-lihat, oh matanya Allah ajib banget itu. Kita perlu jujur. Memang orang tidak melihat, tapi Allah melihat kita. Bisa saja di dalam kaca mobil yang gelap bisa jelalatan melihat ke sana kemari. Atau mungkin pakai kacamata hitam semacam ini, ngelirik, tidak ada yang tahu. Kita perlu kejujuran di hadapan Allah. Oke, mulai dari sini dulu. Kemudian juga hindari, sebab ini yang menghajari orang menjadi berkhianat kepada Allah, melakukan keharaman, jadi dosa, mohon maaf, zina tidak ada serta-merta. Nggak ada orang bertemu langsung, hei ayo zina ayo, nggak bisa. Dari ngobrol dulu, dari kenalan dulu. Dan kita harus serius di dalam hal ini. Kita harus rumah indah, rumah mulia, rumahnya wanita yang menjaga, laki-laki menjaga. Kaum pria jangan menggoda perempuan, perempuan jangan menggoda laki-laki. Semuanya sama-sama menjaga diri. Jadi menjaga mata dari melihat. Permasalahannya Pak, kalau sudah seorang itu biasa melihat lawan jenis dengan pandangan yang beda, bukan pandangan yang pengen tahu ini siapa, itu kan biasa melihat. Tapi kalau sudah mulai mengamati, nanti akhirnya membayangkan pasangannya. Akhirnya kesimpulannya apa? Istriku tidak seperti dia. Maka kami ingatkan, termasuk melihat atau menonton film kotor biarpun suami istri itu merusak.
Jangan dianggap sepele. Hanya suami yang bodoh mengajak istrinya untuk nonton film kotor. Hanya istri bodoh yang mengajak suaminya nonton film kotor, film porno. Kenapa? Coba. Seorang istri rupanya ngajak suaminya nonton film kotor. Artinya apa? Mengajari suaminya untuk melihat sesuatu yang beda dari yang dimilikinya. Sehingga sang suami di saat berpisah dengan istrinya ingin melanjutkan. Aku masih penasaran dengan yang aku lihat tadi. Sehingga lupa kepada Allah, terus dia tenggelam dalam tontonan yang haram ini. Sehingga yang ada di otaknya bukan yang halal yang ada di rumahnya. Sehingga apa? Dengan urusan yang halal menjadi tidak bersemangat. Kenapa? Penasarannya kepada yang haram. Maka itu hati-hati. Dan lihat, tanyakan kepada pakar psikolog dimanapun berada yang pernah belajar dengan benar akan mengatakan bahayanya nonton film-film kotor itu. Merusak mentalnya. Dan itu akan menghilangkan semangat kepada yang halal menjadi berkurang. Bahkan bisa saja hilang. Na'udzubillah. Ini adalah suami bodoh ngajari istrinya untuk nonton begituan. Akhirnya pas suaminya pergi kerja, istrinya penasaran, lihat sendiri. Dan itu akan merusak mental. Sampai suatu ketika ini, ada seorang anak kecil umur 14 tahun, rupanya karena biasa nonton itu terus. Pikirannya kotor, sehingga sudah, kalau bahasa orang sekarang, kena mentalnya itu. Sehingga setiap melihat perempuan itu bayang begitu. Pokoknya lihat siapa saja jadi penasaran dia. Sampai akhirnya dia melobangi pintu kamar mandi rumahnya hanya ingin mengintip ibunya waktu mandi. Ayo. Seorang abang pura-pura masuk ke kamar adiknya hanya melihat adiknya. Sehingga kakak adik yang seharusnya tidak syahwat menjadi syahwat karena tontonan yang kotor. Maka jangan menyepelekan urusan itu. Jangan menganggap biasa. Tidak. Sehingga seorang laki-laki yang biasa nonton itu lihat. Setiap lihat perempuan bayangannya macam-macam. Khayalan yang unik, barangkali itu begini, barangkali begitu, barangkali terus akan rusak mentalnya. Sehingga keindahan akan hilang. Disinilah nanti akan muncul, mohon maaf, yang namanya penyelewengan, melakukan keharaman. Kenapa? Dia merasa penasaran, yang halal baginya sudah tidak menarik lagi. Dan tingkatkan rasa takut kepada Allah. Dan jangan Anda menyepelekan komunikasi dengan lawan jenis. Anda kaum pria, jaga wanita, hormati wanitamu. Jangan biasa guyonan dengan perempuan yang sifatnya menggoda. Ada wanita yang mohon maaf, di rumahnya mungkin lagi tidak enak, lagi ada permasalahan dengan suami, tak tahu aja ada laki-laki di sependusta, laki-laki perayu, tiba-tiba terpesona, kepleset, na'udzubillah. Urusanmu dengan Allah, hai hamba Allah. Ada Tuhan yang menyaksikan kita, Tuhan yang melihat kita. Jaga wanita-wanitamu. Wanita pun hendaknya menjaga dirinya. Mohon maaf, yang ada di genggaman Anda itu berbahaya, namanya handphone. Dulu, beberapa waktu yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, di saat ada orang bertanya bagaimana hukumnya wanita karir, entar dulu, hati-hati. Wanita karir tidak kurang baik sepertinya. Sehingga kalau ada wanita karir harus dengan beberapa aturan, dengan beberapa syarat. 1, 2, boleh, tapi harus beberapa peraturan. Akan tapi hari ini ternyata kita harus menjawab berbeda. Wanita berkarir lebih bagus daripada dia di dalam rumah sendiri main handphone. Sebab dengan handphonenya dia tidak tahu kemana dia. Lebih bahaya. Mohon maaf, hati-hati wahai hamba Allah, khususnya solehah ini. Jaga dirimu daripada kehinaan yang dibawa oleh handphone. Sampai dikisahkan seorang perempuan karena biasa dengan nonton film ini. Sehingga na'udzubillah, dia begitu mudahnya melakukan kehinaan. Berkomunikasi padahal dia sampai, semoga Allah mengampuninya. Jadi karena dia biasa lalu berkomunikasi dengan laki-laki, merasa nyaman dengan laki-laki. Merasa nyaman dengan laki-laki. Kalau sudah merasa nyaman dengan laki-laki terus. Jadi di saat ada dengan suaminya, namanya dengan suami, lihat. Bertemu setiap saat. Indahnya 100, bermasalah sekali. Kadang-kadang sekali di saat bermasalah ini, setan berbisik. Pas kebetulan komunikasi dengan pria, kok merasa enak sekali laki-laki ini bagi saya. Sehingga seolah-olah suaminya tidak punya kebaikan. Akhirnya dia asik berkomunikasi dengan orang itu. Terus, barangkali setengah tahun masih biasa. Sampai suatu kejadian, sehingga setelah bulan ke-7 atau mungkin masuk tahun kedua, sudah mulai buka kerudungnya. Video call. Setelah buka kerudungnya, akhirnya laki-lakinya pengen merayu, aku lihat lehermu kok bagus, dibuka.
Sampai akhirnya dadanya dibuka. Sehingga di saat video call selanjutnya, sudah biasa dia nggak pakai baju, sudah biasa. Sehingga sudah biasa dengan laki-laki, lebih menikmati dengan itu semuanya. Dia merasa disanjung-sanjung. Karena dengan suaminya tidak pernah disanjung, karena suaminya memang ya wajar. Tapi yang namanya laki-laki merayu menyanjung, oh itu mu bagus, ini mu bagus, semuanya disanjung, dia merasa terpesona. Ini ceritanya kami tahu kenapa suaminya akan mencerai dia, karena tahu ternyata istrinya melakukan kehinaan dengan laki-laki. Mau dicerai, cuman istrinya minta tolong kepada kami agar didamaikan lagi. Lah untuk mendamaikan kan kami harus tahu ceritanya bagaimana. Lah inilah ceritanya. Jadi yang mengaku Buya memang saya terpelosok, saya biasa megang handphone, saya komunikasi dengan laki-laki. Mula-mula saya biasa, saya menikmati dia ngomongnya enak dan sebagainya. Setelah tahun berikutnya saya mencoba buka baju. Setelah itu ya saya ngomong, saya sudah biasa. Jadi kalau suami saya pergi, saya pasti begitu. Video callan hingga suatu ketika hanya keluar sebentar, hanya janjian keluar mau beli apa di luar. Ternyata ngobrol di luar kelihatan hotel, tidak sadar dia masuk ke hotel. Hanya beberapa waktu saja. Dan bodohnya ternyata direkam itu semuanya. Dia sudah gila karena dari komunikasi yang terus menerus, akhirnya direkam sendiri. Tidak sadar setelah ketahuan mau dicerai sama suaminya. Lalu perempuan itu mengatakan, saya gak dibius, saya gak dihipnotis, saya gak disihir. Bagaimana disihir setiap hari buka baju kalau video callan? Jaga kehormatan wahai wanita, kemuliaanmu wahai wanita. Dan kaum pria tolong jangan main-main, lidahmu jaga. Wanita itu lembut, lemah, kadang-kadang seorang laki-laki kalau ngomong rayu, goda dan sebagainya. Kita harus menjadi laki-laki mulia, perempuan mulia. Nah, hal-hal yang semacam ini menjadikan orang rusak. Gara-gara tontonan jangan main di rumahmu, di handphonemu. Sampai seorang perempuan berkata, betul, kami hanya guyonan begini. Ada loh ya sebagian, ada ibu-ibu datang. Ada loh ibu-ibu kalau lagi dengan teman arisannya, Masya Allah. Kalau bicara asik, candaria, kalau telepon renyah. Tapi kalau sudah telepon dengan suaminya, nadanya mulai tinggi. Langsung dia mengatakan, oh ya betul itu saya banget. Loh, kenapa begitu? Karena biasa berkomunikasi dengan lawan jenis. Sebab kalau lawan jenis kalau baru kenal gak akan ngomong kasar. Pasti lembut-lembut, baik dan sebagainya. Terpesona ditinggalkan suaminya. Kehinaan. Intinya hal-hal semacam ini ternyata sumbernya dari mata. Mata yang tidak dijaga. Mata yang dibiarkan liar. Sebagai wanita harus menjaga. Laki juga menjaga. Wanita menjaga dengan menutup auratnya. Kalau Anda buka aurat Anda merusak kaum pria. Wahai hamba Allah, ketahuilah. Ini istimewa, ini mulia semuanya. Dan harus diyakini ada orang ahli ibadah. Salat sunnah, tahajud, oke. Salat duha, oke. Masya Allah. Puasa Senin Kemis, oke. Tapi dia membuka auratnya, tidak pakai kerudung dan yang lain sebagainya. Dia pasti kurang banyak ngaji. Ketahuilah, Anda menggunakan kerudung menutup aurat ini lebih bagus pahalanya daripada sholat duha yang Anda tegakkan. Sebab sholat duha hukumnya sunnah. Kalau Anda menutup aurat, hukumnya wajib dan kemuliaan. Mungkin ada di antara yang hadir memang sering buka aurat. Itu hari yang lalu. Hari ini kita berbeda. Diniati bismillah karena Allah. Dan betul rasa malu yang ditumbuhkan di dalam diri supaya kita tidak mudah berurusan dengan lawan jenis. Ini perlu kami hadirkan hari ini. Orang sudah terbiasa komunikasi, begitu mudahnya berkomunikasi. Kalau zaman dulu susah, nggak ada telepon. Sebelum adanya telepon aman, setelah adanya telepon sudah bahaya. Hari ini mulai ada video call dan sebagainya begitu mudahnya. Nah dari situlah sebab kenapa orang terjerumus di dalam naudzubillah yang selama ini disebut dengan perzinaan, perselingkuhan dan yang lain sebagainya. Karena dimulai dari sembrono di dalam berkomunikasi. Kebetulan kita majelis tafsir kita lagi baca surat An-Nur. Surat An-Nur itu adalah surat pembersih, pemberi cahaya ke rumah tangga. Bagaimana kita mengantisipasi? Jadi perzinaan itu hina, suami istri harus saling menjaga, kalau masuk rumah harus pakai izin, kemudian menjaga mata. Itu semua adalah untuk kemuliaan di rumah tangga.